Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam firman menyapa pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena pagi hari ini kami diberi nafas kehidupan oleh Tuhan Allah. Kami masih dapat menikmati udara yang segar, pagi yang cerah. Dan kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi firman yang hidup bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 24. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, nats yang kita baca pada ayat 24 ini sesungguhnya berkaitan dengan judul perikop pada pasal 23 setelah ayat 8. Judul perikop di sana dituliskan menentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu bukanlah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan Allah. Itu tentu saja kita ketahui. Tetapi yang ingin kita lihat apa perkataan Tuhan Allah melalui Nabi Yeremia kepada nabi-nabi palsu ini. Yang pertama di ayat 16 dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jelas bahwa nabi-nabi palsu itu tidak boleh didengarkan oleh umat Israel pada waktu itu. Itulah perintah Tuhan Allah kepada bangsa itu melalui Nabi Yeremia. Lalu kemudian dikatakan di ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Karena itu murka Tuhan akan turun atas nabi-nabi palsu. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Lalu di sana secara jelas di ayat 21 dikatakan, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Itu sebabnya disambung dengan ayat 23 dan 24, karena Tuhan tidak mengutus para nabi-nabi palsu itu, maka dikatakan oleh Tuhan Allah, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat dan bukan Allah yang dari jauh. Artinya, walaupun mereka menganggap Tuhan Allah jauh dan Tuhan sepertinya tidak melihat karena jauh, hal itu tentu saja ditentang oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang dari dekat, tetapi Tuhan Allah yang juga dapat melihat dari jauh. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian. Itulah yang dikatakan pada ayat pagi hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi peringatan bagi semua umat Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena isi hati kita sekalipun Tuhan mengetahuinya. Apa yang ada dalam pikiran kita pun
Tuhan mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi, suatu hal apapun juga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Maka oleh sebab itu, jelas firman Tuhan mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, berhati-hatilah dalam seluruh tindakan kita. Karena apabila kita melakukan pelanggaran, tidak taat, tidak mengasihi Tuhan, maka kita harus memberikan pertanggungan jawab atas segala apa yang kita lakukan. Ada satu hal yang dapat menjadi contoh teladan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Daud menyatakan kekagumannya atas kemahahadiran Allah, kemahatahuan Allah, kekuasaan Tuhan Allah. Dikatakannya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Itulah yang dikatakan oleh Daud. Bahwa Daud sangat mengetahui bahwa Tuhan itu di dalam keberadaannya senantiasa hadir di segala tempat, di segala waktu, di segala situasi. Namun kehadirannya Bapak Ibu saudara-saudara bukan seperti kehadiran kita manusia yang bisa disentuh karena dalam wujud yang nyata, yang bisa dilihat atau diukur. Tapi Tuhan Allah adalah roh yang kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan kita bisa merasakannya dan menghayatinya dengan iman kepercayaan kita kepadanya. Ada beberapa hal Bapak Ibu saudara-saudara yang tentu saja membuat kita bisa bersukacita dan harus bersukacita dengan keberadaan Tuhan atau hakikat Tuhan Allah yang berkuasa dan yang maha hadir itu. Ketika Tuhan mengatakan kepada orang-orang fasik, nabi-nabi palsu bahwa mereka tidak dapat bersembunyi, kepada kita pun orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Allah, tentu saja Tuhan menyatakan hal yang sama. Ketika kita umat Tuhan di dalam kelemahan, di dalam rasa sedih atau berduka, ketika tidak seorang pun hadir, ketika kita mengalami masalah yang berat, kita tidak perlu kecewa Bapak Ibu saudara-saudara, tidak perlu tawar hati atau mengasihani diri sendiri, sebab Tuhan mengetahuinya. Dan semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ketika kita menangis, berduka, sedih, Tuhan tahu Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kita diberinya kekuatan dan penghiburan. Tetapi sekaligus di satu sisi, dengan kemahatahuan Tuhan Allah, kemahahadirannya, kekuasaannya, ini memberi peringatan kepada kita juga. Tuhan mengingatkan kita, orang-orang yang berdosa ini, dengan berbagai cara. Kita harus sadari dan mengindahkan firman-Nya, tidak mengeraskan hati, dan tetap melakukan dosa atau pelanggaran, atau pemberontakan kepada Tuhan Allah. Ini yang harus menjadi peringatan bagi kita ketika kita menyadari kehadiran Tuhan
di dalam setiap aspek atau dimensi kehidupan kita. Mari kita berpikir, bersikap, dan bertindak seperti yang Tuhan mau, bukan berdasar apa yang kita mau. Seperti para nabi-nabi palsu itu. Mereka bertindak tidak seperti yang Tuhan mau, tetapi seperti yang mereka mau. Tetapi kita umat yang sungguh percaya, kita mau bersikap, bertindak, berpikir seperti yang Tuhan mau, bukan berdasar apa yang kita mau, karena kita tahu Tuhan melihat seluruh perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu kami harus selalu senantiasa taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dan biar kami boleh benar-benar sungguh berserah di dalam hidup kami kepada Tuhan, membiarkan kami dituntun oleh Tuhan Allah, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, masa depan yang penuh harapan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.